Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah. Pernahkah kita mendengar kisah seorang wanita bernama Zunairah? Beliau adalah sosok budak yang memiliki keteguhan iman luar biasa di masa awal Islam. Meski berstatus sebagai budak, kemuliaan hatinya mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Zunairah yang tabah menghadapi siksaan Abu Jahal. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini, seorang budak sering dipandang rendah oleh manusia. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa menjadi sangat mulia, terhormat, dan lebih tinggi derajatnya daripada orang merdeka dengan kekayaannya, terutama jika budak tersebut memiliki hati yang bersih dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu budak muslimah yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zunairah, seorang budak muslimah yang penuh kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Keteguhannya dalam agama Islam membuatnya semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ia terus-menerus menghadapi berbagai ujian. Salah satu kisah Zunairah yang menggambarkan betapa besar kesabaran dan keteguhannya adalah ketika tuannya Abu Jahal mengetahui bahwa ia telah masuk Islam, mengikuti seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia dianiaya dan disiksa oleh Abu Jahal dengan cara yang sangat kejam. Namun, Zunairah menghadapinya dengan pendirian yang sangat kuat dan kokoh tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah selengkapnya. Kisah Zunairah ini terjadi ketika Abu Jahal melihat perubahan sikap Zunairah, yang sangat sulit untuk diajak bercanda dan seringkali menyendiri, berbeda dengan biasanya. Setelah diselidiki, betapa murkanya Abu Jahal. Ternyata Zunairah telah menjadi pemeluk agama baru yang disebarkan oleh keponakannya sendiri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Moinawar Khalil, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Abu Jahal mendatangkan para pemuka musyrik Quraisy untuk menyeret Zunairah ke hadapannya. Lalu Abu Jahal berkata padanya, "Benarkah kamu sekarang mengikuti seruan Muhammad yang celaka itu?" Ia menjawab dengan tegas, "Ya, aku benar-benar mengikuti seruan Muhammad. Aku percaya kepada seruannya dan aku benar-benar mengikuti pimpinan Muhammad." Sambil mencemooh, Abu Jahal menengok kepada para pemuka Quraisy itu dan berkata, "Hai kaum Quraisy, adakah engkau mengikuti apa-apa yang didatangkan oleh Muhammad?" Mereka menyahut, "Tidak, sekali-kali kami tidak akan mengikuti Muhammad orang celaka itu." Abu Jahal berkata lagi, "Seandainya apa-apa yang diseru oleh Muhammad itu benar lagi baik, tentunya kita telah mengikuti lebih dulu kepadanya daripada Zunairah. Tentunya begitu, bukan?" Kemudian dimulailah siksaan bertubi-tubi terhadap Zunairah. Penganiayaan yang dilakukan begitu kejam hingga membutakan matanya. Saat Zunairah sudah buta, Abu Jahal dan kawan-kawannya mencoba mempengaruhinya dengan berkata, "Kamu menjadi buta itu tidak lain karena kamu dimurkai oleh Latta dan Uzza." Namun Zunairah tidak goyah. "Mereka dusta. Latta dan Uzza tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepada kita," jawab Zunairah dengan tegas. Abu Jahal terus berupaya melecehkan dan menghasut Zunairah. "Oh Zunairah, ingatlah kamu kepada Latta dan Uzza, karena dialah berhala-berhala nenek moyangmu dahulu. Tidakkah kamu takut kepadanya, kalau ia nanti memurkai kamu? Engkau sekarang telah buta tidak lain karena engkau sudah sekian hari ini tidak pernah melihat dan memuja Latta dan Uzza, bukan? Ingatlah, hai Zunairah, jangan kamu terus-menerus mengikuti Muhammad." Dengan senyuman dan keteguhannya, jawab Zunairah secara lantang, "Berhala-berhala Latta dan Uzza, itulah yang lebih buta daripada aku. Apa gunanya kedua berhala itu engkau puja? Sebabnya aku sekarang menjadi buta ini ialah suatu perkara dari Tuhanku sendiri. Tuhanku lebih kuasa menjadikan aku dapat melihat kembali, sebab dialah yang menciptakan aku." Pada malam harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan mukjizat dengan mengembalikan penglihatan Zunairah.
Keesokan harinya, Abu Jahal dan kawan-kawannya terkejut mendapati Zunairah dapat melihat kembali, lantas mereka berkata, "Ini dari sihir Muhammad." Siksaan pun terus berlanjut, namun Zunairah tetap kokoh dengan keimanannya. Sampai pada akhirnya Abu Bakar, sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membeli Zunairah dan memerdekakannya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe Cerita Islam Masjid Taqwa dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari kisah mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.